Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kami bisa bersama-sama pada sore hari ini. Kami bisa memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Satu kerinduan kami ya Tuhan, supaya Engkau menyatakan diri kepada kami, membuka mata kami, supaya kami bisa melihat kebesaran-Mu, supaya kami melihat cinta kasih-Mu, supaya kami bisa melihat kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan demikian kami bisa bersyukur Engkau Yesus Allah kami yang memimpin hidup kami ke depan. Hamba-Mu rindu ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah memimpin hamba-Mu ini sejak muda. Engkau menyatakan diri kepadanya. Kiranya Engkau juga berkenan kepada kami semuanya. Nyatakanlah diri-Mu ya Tuhan kepada kami masing-masing. Itulah hidup yang jauh lebih indah, karena kami mengenal Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bergantian ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya
kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Oke, kalau sudah sering kita mendengar firman Tuhan gitu ya. Kira-kira setelah kita sering dengar, apa yang muncul kira-kira dalam pikiran kita ke depan? Ini sudah Matius pasal yang ke-14 ya. Apa yang muncul dalam pikiran kita setelah kita beberapa lama bersama-sama ya, dari sekolah minggu dengar firman Tuhan, dan dengan lamanya kita mendengar firman Tuhan, kemudian apa yang muncul dalam pikiran kita? Atau apa yang sudah menjadi sikap kita gitu ya? Apa yang sudah menjadi sikap kita setelah kita lama ya dengar firman Tuhan ini? Atau kita pikir ya datang saja begitu ya, hari Minggu datang saja hari Minggu, ya kemudian datang hari Sabtu, ya begitu saja dengan Tuhan gitu. Gimana kira-kira? Kalau kita lihat ini ya, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita yang sangat menyakitkan sebenarnya ya. Apa yang dia dengar? Bahwa Yohanes Pembaptis, karena dia memberitakan firman Tuhan, dia dibunuh oleh Herodes ya. Ya, dia dibunuh pada hari ulang tahunnya Herodes, di mana anaknya ya dari istrinya Herodias ya, dari anak istrinya itu disuruh menari ya pada hari ulang tahun itu, dan rupanya istrinya ini sudah lama ya ingin mau supaya Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Tetapi pada waktu Herodes bersumpah ya, dia katakan kepada anak itu setelah dia bernyanyi, dia katakan dalam ayat 7, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Jadi rupanya Yohanes Pembaptis ini yang membaptis orang, yang memberitakan firman Tuhan, mengalami nasib yang apa? Nasib yang sangat ini ya, sangat tragis gitu ya. Makanya dalam ayat 13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ. Ya, dia menyingkir. Ya, bagaimana nanti ya akan dilakukan. Dalam pemberitaan itu saja Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Yang berarti apa? Apalagi Yesus yang sedang melayani banyak orang. Ya, akan apa yang terjadi terhadap dirinya ya. Jadi Yesus selalu saja melakukan itu ya dalam hidupnya. Kalau ada satu krisis yang berat ya, Yesus sering apa?
pergi ke tempat yang sunyi, ya. Dan dia di tempat yang sunyi itu merenungkan apa yang akan dilakukan kemudian. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya, kita di sini ada yang belajar merenung atau sudah di depan kita terus HP yang tidak lagi menyuruh kita merenung, ya. Apa yang kita renungkan? Tuhan, kalau begini nanti terus-terus hidup ini, ya, akan jadi apakah kira-kira hidup kita ke depan? Ya, ini tahun baruan, ya. Kira-kira Anda ada yang bisa bagikan apa yang kita renungkan bersama dengan Tuhan? Kira-kira apa yang kita renungkan, ya? Ini kalau saya yang ngomong, biasanya orang terlalu serius, ya. Terlalu seriusnya atau serius anggota dewan sebelum reformasi nggak tahu, ya. Kalau sekarang anggota dewan itu serius berdebat. Kalau dulu serius sekali dia mendengar pidato itu, nggak serius perdebatan. Sampai-sampai seriusnya berat sekali, ya. Sampai-sampai tertidur dia, ya. Ya, saya takut juga seriusnya kita, ya, kalau di luaran tadi lagi senang-senang gitu, ya. Jadi Yesus itu sedang serius, ya. Karena Yohanes Pembaptis ini sedang dibunuh, ya, dia memberitakan kerajaan Allah untuk bertobat, dan Yesus juga ya akan bagaimana ke depan, dan dia menyingkir untuk merenung apa yang akan dilakukan. Dia hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Makanya sering kita lakukan buat camp ini supaya kita bisa merenung di tempat yang sunyi. Makanya saya kepingin kita kembali lagi mengasingkan itu. Tapi ada orang yang tidak senang, ya. Bukan tidak senang, ya. Katanya memang lebih enak kalau kita belajar di gereja ini gitu. Saya mau kita sebenarnya ini ke Sileu-leu, ya. Itu satu ladang. Ya, sudah pernah, ya, tapi siapa yang belum pernah ke Sileu-leu? Yang belum pernah. Berarti ini sudah pernah semua, ya. Oh, ya. Iya. Karena saya pikir ini penting gitu, ya, untuk menyingkir bagaimana dengan Tuhan kita. Atau kita datang kebaktian saja, tapi bagaimana dengan Tuhan kita lewat saja gitu. Ya, Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Tapi dikatakan di sini, tetapi orang banyak mendengar dia dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi orang banyak ini tahu kira-kira Yohanes Pembaptis enggak? Ya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ya. Tetapi begitu dia melihat Yesus, dia katakan di sini apa? Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi orang ini kira-kira dia lihat Yesus, dia ikuti saja, ya, dia ikut saja kemana Yesus pergi. Sampai di sini ada yang mau kita cerita dulu. Kalau kita, siapa yang mau kita ikutkan? Ini dia lihat begitu Yesus yang melakukan banyak mujizat selama ini, begitu dia tahu itu Yesus sedang naik perahu, mereka jalan lewat darat. Ya, makanya waktu saya lihat itu, ya, sekarang aja sebenarnya kalau ada perahu, kita lewat bis saja cukup capek di situ, ya. Ya, banyak
kira-kira tepi danau itu kan jalannya semuanya pasti ini ya, rumputnya pasti ini. Tapi dia ikut saja, ya. Yesus kemanapun Yesus pergi. Kalau Yesus dari perahu, dia pergi lewat darat, ya. Dia dengar Yohanes Pembaptis, dengar, tapi dia mau ikut saja kemana Yesus pergi. Dari kota lewat, ya, orang kota yang sana lihat perahunya lewat, dia jalan lagi, lewat lagi desa, dilihat orang lagi, dia lewat lagi. Sampai Yesus mendarat, ia melihat 5.000, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, orang itu mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dan dia katakan, mereka atau orang banyak yang besar jumlahnya itu. Jadi ada orang yang bilang waktu kami ke Danau Galilea itu ada kira-kira rata di situ ya. Disitulah Yesus ya katanya duduk waktu itu, gitu ya. Waktu itu makanya dibuat roti entah apa, ya orang foto-fotoan lagi di situ ya. Saya kebetulan fotonya juga susah, jadi saya juga nggak terlalu tertarik. Tapi disitulah dia. Ya, orang banyak itu berkumpul di situ dengan jumlah yang sangat besar, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditambahkan? Kalau kita kira-kira mau gimana ini ya? Mau mengikuti kemana Yesus pergi? Atau mau mengikuti kemana Yesus membawa kita? Gimana kira-kira ini? Tapi orang ini pergi ya. Kemana Yesus pergi, dia pun mengikutinya. Saya tahu ya, dengan zaman sekarang ini Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Tetapi orang banyak ini kayaknya berpikir enggak dalam mengikuti Yesus? Kira-kira. Dia berpikir enggak? Kemana Yesus pergi dia ikutin saja gitu ya. Maka orang banyak yang besar jumlahnya itu mengikuti dia dari darat. Tapi saya mau kita merenungkan ini ya, ayat 14. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Karena dia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, ya, dari darat yang tidak memikirkan lelahnya, yang tidak memikirkan Yohanes Pembaptis telah dibunuh, tetapi dia hanya melihat bahwa Yesus ini telah melakukan banyak mujizat. Mereka mengikutinya kemanapun Yesus pergi. Tapi dia katakan di sini ya, waktu Yesus melihat orang banyak itu, apa katanya? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, itu yang dikatakan di sini ya. Jadi kepada siapa kira-kira Yesus di sini tergerak dengan belas kasihan?
Kepada siapa dia tergerak dengan belas kasihan? Kepada orang banyak itu siapa? Iya, yang mengikuti dia. Makanya saya pikir, sama kita dia tergerak enggak? Sama kita dia tergerak enggak? Kita dulu, dia tergerak enggak? Iya, tapi dia katakan di sini, waktu mereka lewat semua jalan, semuanya dilihat oleh Yesus. Dan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Karena mereka tidak memikirkan hidup mereka, mereka hanya memikirkan bagaimana mengikuti Yesus. Ya, kembali lagi ya, karena sudah banyak yang kita dengar. Yesus yang inikah yang kita ikutkan sekarang? Kalau di sini jalan maksudnya apa? Dia jalan mengikuti Yesus. Ya, artinya apa bagi kita sekarang? Apa artinya berjalan mengikuti Yesus? Atau kita sudah tidak peduli lagi, pokoknya dengar firman Tuhan, nanti pulang hore gitu lagi, entah bagaimana gitu ya. Tapi ini dia melihat inilah Allah. Ya, inilah Mesias itu. Kalau inilah Mesias itu artinya bagi mereka apa? Aku akan berjalan mengikuti dia. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Ya, dia tidak pikirkan itu. Kalau inilah Mesias itu, inilah Raja. Ya, kalau bahasa Simalungun katanya apa? Raja Hagalupan ya. Apa Nur? Hagalupan. Iya, kalau tahu Bapak, Hagalupan apa? Raja hidup. Hah? Hah? Itu tobanya ya. Bahasa keguluhan ya. Iya. Anda sekarang mau ikut siapa coba? Ya. Tapi dia kalau ini raja hidup, dia yang berkuasa di dalam hidup kita, baik hari ini, baik ke depan, kalau inilah Allah, maka dia katakan dia mau ikut gitu. Dia mau ikut. Ya. Ini yang dikerjakan oleh mereka. Waktu dia ikut saja gitu. Tapi dikatakan kunci ya. Ya. Tapi dia katakan di sini, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Karena saya kira kalau saya ini berapa tahun lagi lah hidup ya. Ya sekarang saya makin sering berpikir ya. Saya ini sudah menjelang 54. Itu berarti apa? Hebat-hebatnya bisa berdiri di sini. Ya itu sudah hebat sekali itu ya. 15 tahun lagi. Itu sudah hebat sekali gitu. Ya. Tapi nanti kita siapa yang kita ikutkan? Atau kita jalani saja hidup ini apa? Jalan saja ke sana, jalan ke sini. Ya. Kalau orang bilang apa? Kujakari tampukna, kuje saja kita erdalan. Ada yang sudah memikirkan, siapakah yang aku ikuti dalam hidup kita ini? Siapa yang kita ikuti coba? Wah, ini karena enaknya roti kita hari ini udah. Iya, siapa yang kita ikuti? Hah? Ya. Kemarilah sambil makan kan lebih enak juga, jangan ngomong. Kita ini sedang dengar firman Tuhan ini. Masa nggak ada yang lihat kemari kan? Gitu aja kan? Ya. Anda pikirkan siapa yang Anda ikuti?
Apa artinya berjalan mengikuti dia? Tapi orang ini dia lihat ya, bahwa inilah Mesias, inilah Raja yang berkuasa atas hidupku ini, yang berarti dialah yang berkuasa yang ke depannya. Maka orang banyak itu berjalan mengikuti Yesus dari darat. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan begitu saja ya. Kalau dia Tuhan berarti apa? Dia berjalan mengikuti Yesus. Atau kalau dia tidak mengikuti Yesus, kemana dia berjalan? Ya, yang sering kita katakan, kemana dia berjalan? Upah dosa adalah maut. Kalau dia tidak mengikuti Yesus ini, siapa yang dia ikuti dalam hidupnya ini? Siapa yang dia ikutkan? Kalau kita tidak pernah memikirkan siapa yang kita ikutkan, kemana nanti perjalanan kita? Kemana nanti perjalanan kita? Yang sadar atau tidak sadarnya, kita ini akan berjalan terus ini ya, berjalan terus. Tetapi kita berjalan mengikuti siapa kita berjalan. Kalau orang banyak ini, dia mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu ya, kalau kita lihat di sini, Yesus tahu orang yang besar jumlahnya itu berjalan mengikuti dia. Orang yang berjalan mengikuti Yesus, dia katakan, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada mereka. Ya, orang yang berjalan terus mengikuti Yesus, Yesus tahu ya, itu yang sering kita katakan. Yesus tahu kita berjalan mengikuti Dia kah? Atau kita berjalan hanya mengikuti hati kita? Ya. Yesus tahu orang ini berjalan mengikuti Dia, dan Dia katakan di sini ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Rupanya orang yang berjalan mengikuti Yesus ini tadi apa? Ada yang sakit. Kadang-kadang seperti itu ya. Sekalipun dia sakit, dia terus berjalan mengikuti Yesus. Ini mengikuti Yesus ya. Jadi kadang-kadang kita berjalan mengikuti Yesus itu, dia pun sedang sakit gitu ya. Kalau sedang sakit berarti apa? Kalau istilah sekarang tidak mood gitu ya. Dia tidak mood ya. Tapi dia mengikuti Yesus. Dia sedang sakit, tapi dia mengikuti Yesus. Dan kalau kita lihat di sini apa? Yang sakit ini bukannya datang kepada Yesus. Bukannya dia minta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi Yesus melihat mereka, ya, Yesus apa? Tergerak dengan belas kasihan. Dia berjalan saja, Yesus tahu orang ini sedang sakit, tetapi dia terus bergerak untuk mengikuti Yesus. Dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia katakan, Yesus tergerak dengan belas kasihan kepada mereka.
Akhirnya apa? Waktu dilihat Yesus, dia belas kasihan kepada mereka. Ia pun menyembuhkan apa? Menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus tahu ya, tapi mereka ini terus berjalan. Ya, ada yang sakit di dalam. Tetapi pada waktu sakit itu pun dia kepingin terus mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu, dan Yesus tergerak dengan belas kasihan pada waktu mereka mengikut dia. Pada waktu itulah Yesus menyembuhkan mereka. Itu yang dikatakan di sini. Saya tidak tahu ya, teman-teman semua, siapa di sini kita masing-masing, saya tidak tahu. Tetapi Yesus katanya di sini apa? Tahu kok. Apapun penyakit orang ini, tetapi dia tetap berjalan mengikuti Yesus. Bukan suka-suka ya, tetapi kemanapun Yesus pergi dia mengikutinya. Maka di tengah perjalanan itulah Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Ada yang mau tambahkan sampai di sini? Saya nggak tahu kalau ini hanya mungkin secara fisik ya, tapi ini dikasih tahu. Yesus melihat mereka berjalan dan mereka terus mengikuti dia. Yesus kemudian menyembuhkan orang yang sakit itu. Ada yang mau tambahkan sampai di sini? Jadi kalau kita merasa sakit atau sakit hati atau sakit apa semuanya Pak, Anda mau berjalan di dalam Yesus. Ya, ada peristiwa Yohanes Pembaptis dibunuh, tapi tidak mempengaruhi mereka untuk mengikuti Yesus. Dan di tengah perjalanan itu, Yesus menyembuhkan mereka. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, apa yang kita harapkan coba? Atau kita belum, ya, kita kasih tahu Yesus itu Allah kita, itu artinya apa gitu? Tapi orang ini tadi tidak peduli dia, ya. Yohanes Pembaptis telah dibunuh, mereka tidak peduli. Karena mereka melihat Yesus. Makanya kita mau ya, kalau nanti ada KKR kita lepas dari jerat iblis, gitu ya. Kita mau dijerat kok. Tetapi orang ini setelah melihatnya, ada dalam hatinya dia ikut saja Yesus. Ayat 15 ya. Apalagi yang dilakukan oleh Yesus yang tergerak dengan belas kasihan. Ayat 15 ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Rupanya mengikuti Yesus ini kadang-kadang sudah jauh kita berjalan ya. Tapi kita tidak terlalu berpikir, maka sering dikatakan orang yang mengikut Yesus itu adalah seperti domba ya. Dia ikut saja Yesus tadi ya. Dan sudah sampai menjelang malam. Menjelang malam, murid-muridnya bertanya kepadanya, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, itu kata mereka ya. Tetapi Yesus tahu orang ini mengikutnya.
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Itu dia belas kasihannya ya, karena dia tahu kebutuhan mereka. Tidak perlu mereka pergi. Dan dia katakan, kamu harus memberi mereka makan. Dalam bahasa Karo apa tadi? Ada di sini bahasa Karo? Ya, itu dikatakan ya. Atau ya kalau saya nggak lihat dikatakan, Yesus katakan jangan mereka suruh pergi. La banci ia mulih. Kam harus mereken ia man. Itu yang dikatakan. Jadi rupanya orang yang berjalan mengikuti Yesus, kadang-kadang orang yang mengikuti Yesus ini, kalau kita lihat di sini, istilah sekarang bisa kebablasan. Tahu kebablasan? Dia ikut Yesus. Dia tidak tahu bahwa sudah malam. Tapi dia tidak berpikir orang banyak ini tadi. Karena dia kepingin mengikuti Yesus. Kepingin melihat Yesus, kepingin mendengar apa yang dikatakan Yesus, kepingin berjalan terus bersama Yesus. Dia tidak sadar bahwa hari telah malam. Apa katanya? Itu dia. Oh, lapar lu ya lawas. Dia tidak kasih. Labu laus-laus saja. Jangan kita jangan kita tidak bertanggung jawab. Yang mengikuti Yesus, Yesus yang penuh belas kasihan itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena mereka dalam pikiran mereka, aku mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu, ya, mereka berjalan. Yesus ini yang adalah Allah, yang berkuasa, yang punya belas kasihan, adalah Yesus yang bertanggung jawab. Ya, saya sekarang sudah bisa mulai mengatakan, saya ini sudah mulai tua gitu ya. Dalam perjalanan mengikuti Yesus, sering saya merasa kebablasan, ya, nggak ada kata yang lain ya. Kebablasan itu artinya bukan kebablasan. Kebablasan itu kan sering ya konotasinya adalah negatif gitu ya. Ikut-ikut lupa akan apa yang kita butuhkan gitu ya. Tapi ada kerinduannya untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus tahu kebutuhan mereka. Kalau mereka tidak makan, Yesus tidak mengizinkan mereka pulang. Kalau tidak makan dulu, dia tidak izinkan. Ya, padahal tadi mereka hanya mengikut. Saya takutnya orang yang mengikut Yesus sekarang terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan. Dan Yesus tahu orang yang terlalu banyak pertimbangan, siapa yang terlalu banyak pertimbangan mengikuti dia. Tapi orang ini pertimbangannya bagaimana aku mengikut Yesus. Hidup kita di dunia ini tidak terlalu lama. Tapi orang yang mengikut Yesus sudah sore bahkan menjelang malam. Tapi Petrus mau lempar tanggung jawab, suruh mereka pergi. Yang berarti apa? Kalau mereka pergi, apakah mereka semua punya uang? Apakah semua di desa-desa cukup makanan? Kalau mereka disuruh pergi. Karena memang
bagi mereka sudah biasa ya. Pergi-pergi itu sudah biasa. Ya, perjalanan mereka sudah biasa. Ya mungkin di tenda-tenda pergi sudah biasa. Tapi apakah ada makanan? Yesus tidak mengizinkan mereka pergi tanpa makanan. Karena Dia adalah Allah yang bertanggung jawab penuh. Dia katakan, suruh orang banyak pergi. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Dan Dia katakan, kamu harus, tidak bisa tidak, harus mereka makan dahulu. Karena Yesus tahu kekuatan kita. Yesus tahu berapa kemampuan kita. Dan kalau kemampuan kita tidak sampai, Yesus tidak izinkan. Karena Dia sering dikatakan setelah ini, aku adalah gembala yang baik. Tahu Dia kemampuan perut kita, tahu Dia tenaga kita, tahu Dia kalau dibiarkan begitu Dia akan roboh. Dan Yesus tidak mau orang itu roboh. Ada yang mau ditambahkan sampai di sini? Jangan-jangan sedikit saja di dalam Tuhan Anda terlalu banyak pertimbangan. Tapi kalau bukan kepada Yesus, kita tidak mempertimbangkan apa-apa. Ya. Kalau baca firman Tuhan, renungan di situ sedikit, wah waktuku. Tapi waktu ngobrolnya begitu banyak di sana, itu tidak dia pertimbangkan. Tapi Yesus melihat ini, Dia menghajar murid-muridnya, memberitahu murid-muridnya, di dalam Dia ada kuasa dan Dia bertanggung jawab kepada orang yang berjalan mengikuti Dia. Bukankah pada waktu mereka keluar dari Mesir itu, Yesus bertanggung jawab? Atau kita pikir Yesus ini sekarang apa? Yesus yang tidak memperhatikan kita. Ya. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, karena mereka hanya melihat apa yang Dia punya. Ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yang berarti apa? Ya, coba kita bisa tahu ya, siapa yang 5.000 orang ini. Orang yang kira-kira bulognya mantap kah? Dari 5.000 orang coba. 5.000 orang itu pun hanya laki-laki saja. Yang hanya bawa roti dari 5.000 orang. Berapa orang yang bawa roti ini? Hanya 5. Dari berarti 1.000 orang hanya bawa 1 roti. Ya, 5.000 dia dikumpulkan semua. Ya, mereka punya ini ya, hanya 5 roti. Tapi 5 roti 2 ikan ini cukup untuk mengikut Yesus. Itu yang Dia katakan. 5.000, 5 roti 2 ikan cuma. Bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk. Dan diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit. Dan mengucap berkat. Dan memecah-mecahkan roti itu. Dan memberinya kepada murid-muridnya. Dan membagikannya kepada orang banyak. Dan Dia katakan apa? Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Jadi rawan mengikut Yesus, rawan bagi orang yang tidak mempercayai. Oke, kalau zaman sekarang ini bagaimana kita mengikut Yesus? Kalau kita renungkan, siapakah Yesus yang kita ikuti? Dan kalau di sini Dia katakan tadi, Yesus tergerak dengan belas kasihan. Jadi kenapa kita kekurangan? Makanya
Yang paling penting bagi kita, Pak, bagaimana membuat Yesus tergerak dengan belas kasihan. Ya. Siapa yang dibelas kasihani oleh Yesus di sini? Adalah orang yang mengikuti Dia. Dalam mengikuti Dia, seolah-olah mereka tidak memikirkan makanannya, tetapi Yesus yang memikirkan makanannya. Jadi kita pikir kalau begitu, Pak, ikut-ikut Yesus kebaktian? Bukan. Apa artinya mengikut Yesus? Bisakah kita berjalan sebagaimana Yesus mau? Atau maukah kita hidup kemana Tuhan membawa kita? Waktu kita membawa Dia, mungkin dalam kita mengikuti Dia, kita di dalam kekurangan kok. Tetapi Yesus katakan di sini kepada murid-muridnya, bukannya Yesus tidak tahu. Bukankah segala kuasa telah ada pada Dia, bisa mencukupkan kita pada zaman ini pun. Dengan sulitnya ya, sekarang ekonomi begitu sulit gitu ya. Tetapi bisakah kita melihat siapakah Yesus itu? Ya. Atau kadang-kadang kita tidak terlalu open dengan Yesus ya. Ini sekarang lagi hebohnya di Wuhan gitu ya. Tuhan itu bagaimana? Ya, kalau bisa kita lihat kota yang 11 juta yang hebat itu, kalau Tuhan memberi sesuatu ke dalam beberapa hari saja kota itu sudah lumpuh. Ya. Harus menyatakan bahwa ada Allah. Siapa yang kita ikuti? Kalau kita mengikuti hanya akal budi kita saja, apakah kita ini aman hidup? Jangan berpikir kita aman hidup. Ya. Tetapi orang ini berjalan saja dan dia katakan, di tengah perjalanan itu, belas kasihan Yesus menyembuhkan mereka. Di tengah perjalanan itu, Yesus membuat mereka kenyang. Jadi banyak yang sakit di sini, banyak. Tapi pada waktu dia ikut Yesus, disembuhkan dan dikenyangkan. Ada yang mau ditambahkan? Ising itu darah minggu. Kairtina berjalan di dalam Yesus. Apa yang Yesus katakan, bolehkah kita pegang sekarang? Dalam kekurangan, kita masih berjalan mengikuti Dia. Bukankah sering kita katakan, Yesus yang ini sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya? Atau kita pikir Yesus sudah mati? Ya, Dia tidak berkuasa bagi kita saat ini gitu ya. Dan dalam penyakit kita. Makanya ada yang minder gitu ya. Pada waktu dia berjalan mengikuti Yesus. Yesus tahu kok yang mana yang perlu disembuhkan. Kalau Anda sakit, alasan sakit itu Anda tidak mengikut Yesus. Jadi apa tadinya? Kalau tadinya dia sakit perut, ngikut Yesus bagaimana coba? Dia sakit perut ini, ngikut Yesus dari belakang gimana coba? Kan gitu ya? Iya kan? Apalagi kalau tadinya begini ya? Gimana ngikut Yesus terus begini terus ya? Tapi dikatakan di sini dia ikut kok. Kapan sembuhnya? Di tengah perjalanan itu dia sembuhkan. Bukan, aku nggak ikutlah karena ini hari ini begini. Sebentar aja. Ini syukur-syukur ya. Nggak tahu kalau hujan tadi dari pagi sampai siang hujan terus tadi ya. Oke, ada yang mau kasih komentar? Siapa yang Anda ikutkan? Atau Yesus hanya sebatas lip gitu ya? Hanya sebatas bibir saja Yesus itu yang kita katakan sekarang. Bukankah Yesus ini yang hidup sampai sekarang, yang
menentukan masa depan kita. Siapa dia dalam masa depan kita tergantung dalam dia. Dan dia katakan sama Daud apa? Kau nanti jadi raja, ya jadi raja. Makanya waktu kami cerita dengan orang tua kemarin di sini katakan, pada waktu aku melayani Yesus, mencoba mengambil pelayanan, aku semakin pintar untuk membagi waktu. Bukan kalau dia sibuk, langsung berjalan dengan Yesus, langsung itu yang disingkirkan. Langsung itu yang disingkirkan. Pelayanan yang disingkirkan. Ya, ibadah yang disingkirkan. Baca firman yang disingkirkan. Doa yang itu yang paling pertama dia singkirkan. Coba kalau itu yang pertama Anda singkirkan, apa yang akan Anda harapkan dari Yesus yang bertanggung jawab itu? Apa yang Anda harapkan coba? Ya, nggak bisa nak ujian nanti. Kalau itu yang disingkirkan coba, harapan kita apa terjadi sesuatu yang baik gitu? Bukankah semua organ tubuh kita dan simpul saraf kita ini ada di bawah kontrol dia? Tapi di sini dia ikut Yesus dan dia katakan, aku kok semakin pintar. Kenapa dia semakin pintar? Karena pelayanan yang di dalam Yesus ini tetap menjadi prioritasnya. Makanya akhirnya muncul kesimpulan kami, rupanya pelayanan ini adalah perjuangan. Makanya siapa yang tidak masuk itu berarti tidak siap berjuang bersama dengan Kristus. Kalau tidak siap berjuang, bagaimana perjuangan kita minta sama Kristus? Bukankah dia Allah yang tidak akan bisa kita tei-butei, bukan? Gak akan bisa kita tipu dia, gak akan bisa. Maka kenapa seperti hidup kita ini? Dia gak tertipu. Dia pasti sudah benar apa yang dia lakukan. Tetapi terlalu sering kita mengeluh kepada dia. Bukan kita melihat, Tuhan kenapa sakit hatiku ini seperti terus? Bukankah kalau sakit hatiku ini terus kuteruskan, aku sudah melihat ini. Engkau adalah Allah yang sama sampai sekarang. Ada mau tambahkan? Jadi kalau itu terus yang kita singkirkan, coba kalau dia penentu masa depan kita, apa yang dia berikan? Maka terlalu banyak saya dengar kesaksian-kesaksian. Apapun sudah ada, hanya hati yang tidak terhiburkan oleh Tuhan. Dan banyak yang saya lihat yang sedang melupakan itu hebat di sana. Tetapi pada waktu akhir hidupnya, dia terlalu banyak kecewa dengan tidak melayani Tuhan. Karena sukacita itu ada di dalam Tuhan. Yang saya rindukan, jangan nanti kita pun ikut gerbong yang seperti itu. Ya, biarlah kita seperti Esra dia katakan. Dia mengakui kesalahan nenek-nenek moyangnya yang tidak taat itu dan dia mengambil sikap, ini kok Allahku yang bertanggung jawab. Jangan pikir Allah itu murahan. Nanti kalau sudah ini beres semua ku datangi dia mau saja. Enggak. Makanya dia coba-coba, enggak ada lagi sukacitanya bagaimana. Baru saya pikir, ya sudahlah, apa yang ditanam dia tuai. Maka sering saya bilang sama Maria, kita ini mau bagaimana? Maukah kita mengurangi diri kita kepada Tuhan? Kita sudah melihat kok. Penyakit aja sedikit Tuhan buat di dalam. Bisa itu membawa kita sengsara sampai bertemu dengan dia. Tapi yang di sini yang mengikut dia, yang sengsara itu justru dia sembuhkan di tengah perjalanan. Oke. Tanda lindungi isi Yesus naik. Dia tidak mau mereka pulang. Tidak perlu pulang. Harus kenyang dulu. Harus bertanggung jawab. Dia nyatakan kuasanya dipakai untuk orang yang mengikuti dia. Mari kita berdoa. Alangkah indahnya ya Tuhan.
ada sikap kami sejak sekarang dalam kami mengenal Engkau. Walaupun dunia semakin canggih, dia tidak akan pernah melampaui Tuhan. Tetapi mereka terus di bawahnya Tuhan. Itulah sebabnya tiada taranya ya Tuhan, kalau kami berjalan mengikuti Engkau. Sampai hari ini Engkau berkuasa atas hati kami, atas masa depan kami. Orang yang mengikuti Engkau berjalan, Engkau melihat dia, dan Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Pada waktu mereka mengikut Engkau, Engkau tahu kelemahan mereka dan menyembuhkan. Dan mereka mengikut Engkau. Kami tahu Tuhan, banyak kekurangan kami yang kami tidak tahu. Tetapi Engkau tahu kekurangan kami dan tidak mengizinkan mereka pergi sebelum kenyang terlebih dahulu. Engkau adalah sama pada zaman ini juga. Kuasa-Mu sama pada zaman ini juga. Engkau juga berbelas kasihan pada zaman kami ini juga. Bukalah mata kami Tuhan, supaya kami bisa melihat ini. Supaya kami tahu kemana kami berjalan, kami akan ikut Engkau saja. Kami bersyukur, sebentar kami pulang kiranya Roh-Mu yang kudus memateraikan firman-Mu ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.